Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال جل جلاله شأنه في كتابه وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد Ma'asyiral muslimin dan muslimah, Bapak Ibu totaku sarbatangku naik hadirat. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita berkaitan dengan ilmu fiqih. Di mana zaman rahmatullah sering kita ulangi dan sering kita ingatkan kembali bahwasanya ilmu fiqih ini adalah merupakan di antara ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari bersama. Di samping ilmu akidah, agar kita selamat dari kesyirikan, maka untuk selamat dari ibadah-ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, dan agar semua ibadah kita ini bisa diterima, maka sangat penting kemudian kita mempelajari bagaimana beribadah yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Oleh karenanya zaman rahmatullah, ketika Allah ingin kebaikan untuk seorang manusia, jadi punya eroki karena Allah Ta'ala asare kebajikan mangeru rupa tauwa. Allah inginkan kebaikan bagi setiap manusia, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu pemahaman berkaitan dengan agama ini. Jadi bukan banyaknya harta, karena banyak juga di antara manusia yang menyangka kebaikan itu dengan banyaknya harta. Justru zaman rahmatullah, banyaknya harta adalah musibah bencana bagi seseorang nanti pada hari kiamat kelak. Karena Nabi SAW telah menegaskan, di antara manusia yang banyak tertahan nanti pada hari kiamat kelak, karena mereka dihisab, adalah mereka ahlu dunia, orang yang banyak hartanya. Tidak kula nireken si kamma tanana, siapa jaina tanana. Maka mereka ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hisab yang sangat keras, detail. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan mereka dimintai dua pertanggungjawaban. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Batu kamain sumparing hartana nagappah. Dari mana dia dapatkan? Kalau dia dapatkan dengan cara halal, wa fima anfaqa, maka ditanya dengan pertanyaan yang kedua, kemana engkau belanjakan harta tersebut? Makanya zaman rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, antum yang semua memiliki kelebihan harta, sebelum meninggal siapkan jawaban dua untuk pertanyaan ini. Kemudian zaman rahmatullah, kita sudah bahas kemarin tentang sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh kita semuanya. Dan kita sudah masuk kepada pembahasan yang terakhir kemarin, yaitu anjuran memperpanjang apa? Jenggot untuk laki-laki. Ya mungkin zaman rahmatullah, sebagian di antara kita bertanya di dalam dirinya, mempertanyakan kenapa Allah memberikan syariat seperti ini. Atau mungkin di dalam diri kita mengatakan syariat ini tidak masuk di akal. Dan ini mungkin sering muncul pertanyaan di dalam diri kita. Salah satu syubhat yang dibisikkan syaitan di dalam diri kita agar kita ragu dengan apa yang Allah perintahkan dan yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Itu sering ada zaman rahmatullah.
Idzan ta'alu ma'i nata'azzad an sulhil Hudaybiyah qabla nadkhul fi bahdin taharatul hukumiyah. Sebelum kita bahas pembelajaran kita pada kesempatan yang berbagi ini, melanjutkan pembahasan kita dalam pelajaran fikih, saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya tentang kisah perjanjian Hudaybiyah. Supaya apa? Agar ketika ada sebuah dalil, jangan pernah ragukan dalil. Agar ketika kita membaca Quran, tidak masuk di akal kita. Mungkin kita mengatakan kenapa seperti ini. Atau ada syubhat dalam diri kita, ragu dengan dalil itu. Maka mudah-mudahan dengan menyebutkan kisah perjanjian Hudaybiyah ini, semakin meyakinkan kepada kita semuanya, jangan pernah meragukan apa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Tapi zaman rahmat Allah, satu masa Nabi SAW bermimpi melaksanakan ibadah umrah. Dan memang kerinduan besar. Seorang muslim itu harus memiliki kerinduan besar terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah Al-Atiq. Rumah Allah, tempat peribadatan yang pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Maka rindunya, saking rindunya Nabi SAW ingin mengunjungi Ka'bah Al-Musharrafah. Maka sampai-sampai terbawa mimpi. Hingga kemudian di pagi hari, beliau menyampaikan kabar gembira tersebut kepada para sahabatnya. Nabi SAW mengatakan, tadi malam saya bermimpi mengunjungi Ka'bah Al-Musharrafah untuk melaksanakan ibadah umrah. Sahabat pun yang selama ini terusir dari kota Mekah tentunya rindu, Pak. Siapa yang tidak rindu pulang kampung halaman? Kampung yang pernah kita dilahirkan padanya. Kampung yang kita dibesarkan. Kampung yang di mana ada keluarga kita. Kerinduan para sahabat memuncak. Dan para sahabat ada yang menangis terlalu lama, mereka ingin pulang ke rumahnya. Dan memang seperti itu Nabi SAW mengatakan ketika beliau hijrah, meninggalkan kota Mekah, beliau ketika berada di sebuah tempat gunung yang tinggi, beliau mengatakan kepada Makkah, sesungguhnya tidak ada tempat yang paling aku cintai kecuali engkau. Andaikan kaumku tidak mengusirku, maka saya tidak tinggalkan engkau. Artinya apa? Zaman rahmatullah, orang selalu ingin rindu pulang kampung. Rindu dengan masa-masa kecilnya. Rindu dia di mana bertemu dengan sanak familinya. Itu fitrah kita. Sejauh apapun kita merantau di sebuah tempat, selalu kampung halaman itu terngiang-ngiang di kepala kita. Selalu kita rindu dengan masakan orang tua kita. Itulah fitrah zaman rahmatullah. Tidak bisa dipungkiri. Sahabat yang bertahun-tahun terusir, teraniaya, terzalimi, dengan menyampaikan kabar gembira dari Nabi SAW, bahwasanya beliau tadi malam bermimpi mengunjungi Ka'bah untuk umrah, mereka bahagia sekali. Luar biasa, ikhwan. Fitrah manusia, sahabat, sehebat apapun mereka berjuang dalam agama ini, mereka manusia biasa juga. Mereka bisa menangis. Kemudian inilah yang Allah abadikan di dalam firman-Nya. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjidal harama insyaallahu aminin. Ayat ini kata para ulama adalah merupakan tanda besar kaum muslimin akan menguasai Mekah tanpa peperangan, tanpa menumpahkan darah sedikit pun di antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Tapi ada yang menarik zaman rahmatullah. Ini bukan ending kita. Saya ingin sampaikan kepada kita, kepada jamaah semuanya, betapa orang mukmin itu memang harus menguatkan di dalam dirinya bahwasanya perintah dari Quran dan Sunnah itu adalah kebaikan untuknya. Dan jangan mereka pernah menanyakan, kenapa Allah mewajibkan sholat 5 waktu? Kenapa Allah mewajibkan puasa? Kenapa Allah mewajibkan sedekah? Kadang memang ada gejolak dalam diri kita. Apakah karena kemalasan? Atau sibuk di bisnis kita? Tiba-tiba kita sementara bekerja, banyak pembeli, waktu azan, bergejolak hati. Kenapa saya masuk azan duhur? Banyak pembeli. Inilah zaman rahmat Allah. Baik. Kemudian
Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, bersiaplah kalian untuk berangkat menuju Mekah. Bahagia mereka. Sudah saatnya mereka berjumpa dengan sanak familinya. Akhirnya para sahabat pun menggunakan pakaian ihram. Dan Nabi SAW memerintahkan mereka untuk tidak satupun memakai kecuali pakaian ihram. Agar apa? Supaya orang kafir Quraisy tidak kaget. Karena perkara ini tidak disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Tiba-tiba saja Nabi memerintahkan sahabatnya untuk berkunjung ke Baitullah pada tahun ke-6 Hijriah. Maka singkat cerita zaman rahmatullah, ketika Nabi SAW berada di sebuah tempat yang disebut dengan Al-Hudaybiyah, jumlah pasukan kaum muslimin pada saat itu diperselisihkan oleh para ulama. Di antara para ulama ada yang mengatakan 1.500 orang. Jumlah yang sangat lumayan banyak. Kemudian di antaranya ada yang mengatakan jumlah kaum muslimin pada saat itu 1.400 orang. Baik, terjadi perselisihan yang kecil di antara para ulama tentang jumlah kaum muslimin yang berangkat melaksanakan umrah bersama dengan Nabi SAW. Ketika melihat jumlah pasukannya Muhammad 1.400 atau 1.500 orang, maka orang kafir Quraisy pun ketar-ketir. Kenapa tiba-tiba ada gerombolannya Muhammad dengan jumlah yang sangat banyak dan mereka membawa senjata? Tapi ketahuilah zaman rahmatullah, Nabi SAW memerintahkan membawa senjata untuk berjaga-jaga saja di jalan. Karena jangan sampai ada porompa, paluka, nioluangan. Baik. Ketika itu, Nabi SAW khawatir jangan sampai orang kafir Quraisy salah tanggap. Kalau Nabi SAW datang untuk memerangi mereka, maka orang kafir Quraisy pun mempersiapkan bala tentara mereka di pinggir kota Mekah dan bersiap untuk menyerang kaum muslimin. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan sahabat Utsman ibn Affan sendiri untuk masuk ke kota Mekah dan menyampaikan kepada mereka bahwasanya Muhammad dan sahabatnya tidak datang untuk berperang. Tidak datang untuk menumpahkan darah. Dan Nabi SAW mengatakan kepada Utsman, "Ud'uhum ilal Islam." Ajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Wa akhbiruhum, dan sampaikan kepada mereka bahwasanya kami datang li umratin, untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka berangkatlah sahabat Utsman menuju ke kota Mekah, masuk di kampung kafir Quraisy. Ya, di mana zaman rahmatullah, Nabi SAW khawatir dengan sahabat Utsman, jangan sampai sahabat Utsman ini dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Baik, singkat cerita, karena sahabat Utsman ini sudah masuk ke dalam kota Mekah, maka dia pun berjumpa dengan pentolang-pentolang orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Sehingga Utsman diwawancarai, diinterogasi oleh mereka. Dan mereka tidak berani membunuh Utsman. Karena Utsman adalah di antara orang yang terpandang kabilahnya. Dan tidak mungkin mereka membunuh sahabat Utsman. Karena kabilah Utsman juga banyak yang ada di kafir Quraisy. Tidak mereka mungkin membunuh Utsman. Maka zaman rahmatullah, ketika sahabat Utsman ini menyampaikan bahasanya Nabi SAW ingin melaksanakan umrah, maka kafir Quraisy ini sepakat Muhammad tidak boleh melaksanakan umrah. Adapun kamu Utsman, silakan melaksanakan umrah. Ditawarkan Utsman untuk melaksanakan umrah, tapi dilarang Nabi SAW. Apa kata sahabat Utsman? Tidak akan mungkin saya melaksanakan umrah kecuali Nabi SAW telah melaksanakan umrah. Ini sikap zaman rahmatullah, prinsip dalam hidup. Orang muslim itu harus memiliki prinsip. Kalau sudah dikatakan tauhid, ini tauhid. Ini amalan syirik, syirik. Sunnah, sunnah. Bid'ah, bid'ah. Ketaatan, ketaatan. Maksiat, maksiat. Jadi jangan ketika kita beragama terombang-ambing, tidak memiliki prinsip dalam beragama. Singkat kisah zaman rahmatullah, sahabat Utsman ini pun kemudian ditahan
untuk tidak bersegera kembali ke Muhammad. Karena mereka rindu dengan sahabat Utsman juga. Banyak keluarganya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka ketika waktu yang lama sahabat Utsman belum keluar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir jangan sampai beliau telah dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam memanggil semua sahabatnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak sahabatnya untuk berbaiat. Dan baiat ini disebut dengan baiatur ridwan. Apa isi baiat itu? Apabila Utsman terbunuh, maka disinilah waktunya kita habis-habisan perang dengan orang kafir Quraisy tanpa tersisa. Coba lihat zaman Rasulullah. 1.500 menghadapi puluhan ribu orang kafir Quraisy. Maka Nabi SAW ketika beliau khawatir sahabat Utsman ini sudah dibunuh dalam kota Mekah, karena beliau lama kembali, maka Nabi SAW memanggil sahabatnya Muhajir dan Ansar dan suruh baiat. Baiat ridwan, di mana Allah menurunkan ayat semua yang berbaiat ridwan pada saat itu Allah ampunkan dosa-dosanya dan mereka dijamin masuk surga. Karena kenapa zaman Allah? Karena baiat ini adalah antara hidup dan mati. Apabila sahabat Utsman telah terbunuh, maka tidak ada yang kembali ke kota Madinah kecuali kita akan memerangi habis-habisan kota Mekah. Selesai urusan. Baik, zaman Allah. Tetapi orang kafir Quraisy ini juga tidak mau diserang oleh Muhammad. Karena mereka yakin kekuatannya Nabi kita SAW memang jumlahnya sedikit. Tapi kalau berperang, satu bisa mengalahkan 10 orang manusia. Itulah kehebatannya para sahabat. Mereka tidak pernah takut dengan musuhnya. Mereka adalah orang-orang yang berani. Mereka yang tidak hebat persenjataannya, tetapi kalau takbiran-takbiran mereka sudah berkecamuk di atas langit, maka tidak ada yang mereka membuat takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi zaman Allah. Kemudian datanglah utusan dari orang kafir Quraisy dan menyampaikan kepada Nabi bahwasanya Utsman masih hidup di dalam. Tidak ada yang berani membunuh Utsman. Kemudian di antara utusan ini mengatakan, bertemu dengan Nabi SAW, ada apa gerangan kau datang ke Mekah wahai Muhammad? Maka Nabi kita SAW mengatakan, kami datang untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka orang kafir ini pun kemudian mengatakan, sungguh kami tidak akan mengizinkanmu untuk melaksanakan umrah pada tahun ini. Coba bayangkan zaman Allah. Perjalanan dari kota Madinah menuju Mekah itu lumayan jauh, Pak. Lumayan jauh. Kalau kita naik bus dari kota Mekah menuju Madinah itu 5 jam. Kalau naik kereta api itu 2 jam. Alhamdulillah. Sekarang kemudahan melaksanakan ibadah umrah Allah berikan kepada kita semuanya. Maka jangan tunda-tunda kebaikan tersebut. Maka kemudian zaman rahmatullah. Disinilah terjadi perjanjian antara Nabi kita SAW dengan kafir Quraisy. Dan perjanjian ini zaman rahmatullah. Ini yang akan kita sampaikan. Secara zahir, perjanjian ini merugikan kaum muslimin. Merugikan kaum muslimin. Sampai-sampai Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak mau menerima perjanjian tersebut. Bahkan sahabat Umar itu mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kita berada di atas agama yang hak dan mereka berada di atas agama yang batil? Apa kata Nabi SAW? Bala. Iya, wahai Umar. Ya Rasulullah, bukankah kalau kita memerangi mereka, kita mati masuk surga, sementara mereka memerangi kita dan mereka mati masuk neraka? Apa kata Nabi SAW? Iya betul. Maka Umar mengatakan, kalau begitu, kenapa kita tidak perangi mereka? Kalau begitu, mengapa kita harus pulang dengan tangan kosong? Jauh-jauh perjalanan menuju kota Mekah, tetapi kita dicekal untuk tidak masuk kota Mekah. Apa gunanya kita sampai ke tempat ini? Itu Umar. Tidak menerima zaman rahmatullah. Apa yang diputuskan oleh Nabi SAW. Saya bacakan 5 perjanjian tersebut. Yang pertama zaman rahmatullah. 5 perjanjian ini, kalau kita lihat dengan membaca di perjanjian Sulhul Hudaybiyah,
itu umumnya merugikan kaum muslimin. Artinya apa? Kita dirugikan. Nabi kita SAW dirugikan dengan perjanjian tersebut. Sementara kalau kita ingin melihat perjanjian ini banyak menguntungkan orang kafir Quraisy. Kan begitu. Kalau kita akad mudharabah, kita memiliki ikatan jual beli dengan saudara kita muamalah dengan saudara kita, itu kan kadang kita mau untung banyak, perjanjiannya seperti itu. Adapun kamu mungkin 30%, saya 70%, kan seperti itu. Umumnya kalau orang sudah mengadakan perjanjian, itu biasanya ingin mendapatkan keuntungan yang banyak daripada orang yang kita ajak untuk bernegosiasi. Tapi lihat zaman rahmatullah. Yang pertama, siapapun di antara kabilah, apakah di kota Mekah dan Madinah, yang ingin masuk bergabung dengan kelompok orang kafir Quraisy, itu dipersilakan, tidak ada larangan. Begitu pula siapa saja di antara kelompok negara-negara Arab atau kabilah-kabilah Arab yang ingin masuk ke dalam kelompoknya Muhammad, walaupun tidak masuk Islam, disilakan. Artinya, diberikan kebebasan setiap kabilah untuk memilih. Yang mau masuk kepada kota Mekah kafir Quraisy, silakan bergabung. Dan yang mau bergabung di kota dengan Muhammad, silakan juga bergabung. Tidak ada larangan. Kemudian perjanjian yang kedua. Nabi SAW di tahun yang ke-6 itu tidak boleh melaksanakan ibadah umroh. Nanti tahun depan. Padahal kalau kita ingin bertanya, apa susahnya pada saat itu Nabi SAW umroh. Tapi disuruh datang tahun depan. Padahal Nabi sudah berada di kota Hudaybiyah, dekat daripada kota Mekah. Apa susahnya zaman rahmatullah? Inilah yang dipertanyakan Umar. Apa susahnya kita sudah sedikit lagi masuk kota Mekah? Artinya kalau dari perjalanan Madinah kota Mekah, lebih dekat lagi sudah masuk kota Mekah. Daripada harus kembali ke kota Madinah, dan nanti tahun depan baru masuk di kota Mekah. Luar biasa. Mungkin kita mengatakan, ini mempermainkan saya ini. Sahabat tidak terima. Dan memang umumnya sahabat, apalagi sahabat muhajir, itu tidak menerima. Karena sudah rindu. Mau pulang kampung, kasihan. Coba bayangkan zaman rahmatullah. Bertahun-tahun terlunta-lunta di kota Madinah. Bahkan di antara mereka tidak memiliki sanak famili di kota Madinah. Dia tinggalkan zaman rahmatullah. Ingin pulang kampung dicegah. Baik. Perjanjian yang kedua. Tidak boleh mengadakan pertumpahan darah atau peperangan 10 tahun. Inilah yang membuat pasukan kaum muslimin bertambah banyak. Kata para ulama, ketika terjadi perjanjian 10 tahun tidak perang ini, antara Mekah dengan Madinah, Nabi SAW telah berhasil menghancurkan kelompok-kelompok orang Yahudi yang ada di kota Madinah dan di pinggiran kota Madinah. Andaikan perjanjian ini tidak muncul, maka orang kafir Quraisy bisa saja membantu orang Yahudi yang ada di Madinah untuk menghancurkan Nabi kita SAW. Tapi hikmah Allah jadikan perjanjian ini Nabi SAW dengan 1.400 pasukan tersebut untuk memerangi orang Yahudi yang ada di kota Madinah dan pinggiran Madinah yang membenci Nabi SAW, dan itu berhasil dilakukan oleh Nabi SAW di tahun yang ke-6 dan menuju ke tahun yang kedua. Yang berikutnya zaman rahmatullah, bahwasanya kalau ada orang kaum muslimin yang ada di kota Mekah itu lari meninggalkan Mekah menuju Madinah, maka kaum muslimin yang lari menuju kota Madinah harus kembali ke kota Mekah. Namun tidak sebaliknya. Kalau ada orang kafir di Madinah yang ingin menuju kota Mekah, tidak boleh dikembalikan ke kota Madinah. Misalnya mereka murtad di kota Madinah dan menuju ke kota Mekah, tidak boleh dikembalikan ke kota Madinah. Jadi merugikan kaum muslimin. Sehingga zaman rahmatullah diriwayatkan ada seorang pemuda yang disiksa oleh orang tuanya karena dia muslim. Dan ketika dia berhasil melepaskan diri, maka datanglah kepada Nabi SAW di kota Hudaybiyah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, bawa saya ke kota Madinah. Karena saya tidak bisa menjalankan Islam saya di kota Mekah." Maka ketika orang kafir ini mengatakan, "Ya Muhammad, engkau telah berjanji, siapa saja dari kota Mekah yang muslim dan ingin menuju kota Madinah, maka kembalikan ke kota Mekah." Maka Nabi SAW mengatakan, "Kalau bisa orang ini saya bawa saja. Satu orang saja." Apa kata orang kafir? "Tidak boleh Muhammad. Perjanjian tetap perjanjian. Sudah diteken." Maka zaman rahmatullah, Umar ketika melihat pada saat itu, dia kemudian mengatakan,
kepada pemuda ini yang terjemahannya zaman rahmatullah, bunuhlah bapakmu karena sesungguhnya bapakmu orang kafir. Itu Umar. Karena memang zaman rahmatullah pada saat di kota Islam muncul, terpecah belah manusia antara bapak dengan anak, suami dengan istri. Demikianlah zaman rahmatullah. Islam itu pemecah belah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Islam itu pemecah belah, na'am. Sejak muncul Islam, Islam pemecah belah antara tauhid dengan kekufuran. Tidak bisa digabungkan. Karena pernah sudah ada tawaran dari orang kafir. Ya Muhammad, kita berdamai saja. Tidak usah kita gontok-gontokan. Capek kita sibaji. Setahun kau beribadah, kami ikut beribadah kepadamu. Setahun berikutnya kau ikut ibadah dengan kami. Tidak usah kita berkelahi. Capek kita berkelahi. Masing-masing maki. Maka turunlah apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi memang tidak bisa digabung zaman rahmatullah agama tauhid dengan agama kesyirikan. Dan sunnah tidak akan mungkin bergabung bercampur dengan amalan bid'ah. Ketaatan tidak mungkin dicampur dengan kemaksiatan. Jadi kalau antum mengatakan Islam itu agama furqan, pemecah belah, na'am. Allah menyebut bahwasanya agamanya furqan. Allah menurunkan ayatnya untuk furqan, pembeda antara kekufuran dan keislaman. Taib zaman rahmatullah, ketika sahabat ini tidak memungkinkan dibawa oleh Nabi SAW, dan ketika Nabi SAW sudah kembali ke kota Madinah, sahabat yang masih muda ini kemudian melarikan diri dan berada di sebuah tempat. Dari tempat inilah nanti orang-orang yang melarikan dari kota Mekah itu kemudian menuju tempat tersebut karena mereka tidak bisa ke Madinah, karena pasti dikembalikan. Dan mereka kalau dikembalikan pasti disiksa atau dibunuh. Maka mereka berada di suatu tempat, saya lupa namanya tempatnya, sehingga di sebuah tempat ini berkembang lagi kaum muslimin yang tadinya ingin menuju Madinah, mereka bertinggal sini dan terus bertambah kaum muslimin hingga puluhan ribu zaman rahmatullah. Ini hikmah yang sangat besar. Dari perjanjian Hudaybiyah yang sahabat Nabi SAW, ketika Nabi SAW mengatakan kita pulang ke kota Madinah, silakan kalian mencukur kepala kalian dan kalian menyembelih sebagai dam. Karena tidak berhasil melaksanakan umrah. Maka sahabat tidak ada yang mau bergerak. Sahabat semuanya istilahnya apa ya? Merasa lesuh. Nabi SAW ulangi perintahnya. Cukurlah kalian dan potonglah kambing-kambing kalian. Sahabat tetap tidak mau. Tidak bergerak zaman rahmatullah. Karena mereka menyangka perjanjian ini merugikan kita wahai Nabi SAW. Secara akal zaman rahmatullah. Perjanjian ini merugikan kita Nabi SAW. Kenapa kita tidak lawang saja? Kenapa kita tidak habis-habisan saja melawan mereka? Nabi SAW kemudian bersedih melihat sahabatnya. Tidak ada sahabat yang mau bergerak. Tidak ada sahabat yang mau potong rambutnya. Tidak ada sahabat yang mau potong kambingnya. Maka Nabi SAW kemudian masuk ke tendanya. Dan dia berdialog dengan istrinya. Maka istrinya pun mengatakan, ya Rasulullah, keluarlah engkau, potonglah rambutmu, cukurlah rambutmu, dan potonglah kambingmu. Kemudian Nabi SAW keluar dan memanggil tukang cukurnya. Maka kemudian beliau muhalliqina ru'usihim. Beliau kemudian mencukur rambutnya dan memotong kambingnya. Serentak para sahabat langsung mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Artinya apa? Keputusan sudah bulat, tidak akan mungkin lagi masuk di kota Mekah dan pasti akan kembali menuju kota Madinah. Inilah zaman rahmatullah. Artinya apa? Ya betapa banyak perintah yang mungkin kita ragukan kebenarannya, tapi itu adalah kebaikan buat kita semuanya. Dari perjanjian Hudaybiyah ini, yang tadinya dilihat oleh para sahabat merugikan kaum muslimin, justru sebaliknya zaman rahmatullah, itu adalah merupakan sebab Allah kemudian menaklukkan kota Mekah tanpa peperangan. Luar biasa zaman rahmatullah. Sehingga apa Bapak Ibu? Kalau ada perintah dari Nabi SAW, sunnah Nabi SAW, maka jangan kita ragukan. Jangan kita pernah ragukan zaman rahmatullah. Sebab apa yang Allah perintahkan dan Nabi SAW anjurkan, itu adalah kebaikan buat kita semuanya. Kebaikan zaman rahmatullah. Dan kebaikan yang kita lakukan ketika kita berjalan secara ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka kita mengharapkan dari semua apa yang kita lakukan, kita akan berjumpa dengan Nabi SAW. Kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita yakin
Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tidak sekedarnya Bapak kita sholat. Ya, kadang kita sholat biasa-biasa saja. Makanya memang perlu kita menasihati diri kita sendiri. Ketika kita sholat, ya ada ala kadarnya saja sholat. Kita sholat, ya mungkin hanya sekedar melampiaskan kewajiban, menghilangkan kewajiban. Tapi ada pun orang beriman, dia benar-benar melaksanakan sholat karena dia adalah merupakan perintah yang besar dari Allah. Sama hanya kita mengaji, kita kajian ilmu yang dia sampaikan oleh Nabi SAW, yang diwariskan oleh Nabi SAW, tidak lain dan tidak bukan zaman rahmatullah untuk menambah keimanan kita, mencas keimanan kita, supaya kita apa? Agar keimanan ini bisa stabil sampai kita mati. Karena tidak ada jaminan kita masih Islam sampai meninggal. Makanya doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan beliau SAW sering mengulanginya. Sampai-sampai mungkin Aisyah seringnya mendengar doa ini. Dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, innaka turaddu hadha doa. Ya Rasulullah, betapa seringnya kau mengulangi doa ini. Padahal engkau adalah Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Apa doanya Nabi SAW? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Dan memang zaman Allah betapa seringnya hati kita ini melemah. Iman kita berkurang, malas kita sembahyang, malas kita membaca Quran, malas majelis ilmu, malas berzikir. Dan ujian kita banyak. Dan jangan pernah kita merasa aman dengan apa yang kita cari, kita kejar dari dunia. Kita menyangka dengan kita dilapangkan dunia, Allah mencintai kita. Kalau mungkin ada yang diuji dengan kefakiran, kita mengatakan Allah membenci kita. Tidak. Nikmat dengan kefakiran adalah ujian. Kita diberikan kesehatan seperti ini, ujian zaman Allah. Apakah dengan kesehatan itu kita bisa bersyukur dengan mewujudkannya beribadah kepada Allah? Atau ketika kita ditimpa musibah sakit, kita bisa bersabar. Semuanya nikmat dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berbesar kepala. Kalau ada di antara kita yang bagus rezekinya, lapang rezekinya, hati-hati. Dan kata para ulama, kalau ada nikmat rezeki yang kita dapatkan dan tidak semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, hati-hati. Karena boleh jadi nikmat tersebut adalah azab buat kita. Hati-hati, zaman betul. Kalau kita lihat, semakin sukses usaha kita, semakin banyak cabang-cabang kita, hati-hati. Lihat, kalau rezeki ini semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah. Karena sebaik-baik rezeki adalah di tangannya orang beriman. Karena dengan dia kemudian mendapatkan rezeki tersebut, dia bisa bersedekah, dia bisa membantu yatim, miskin, janda-janda dan sebagainya, kaum muslimin. Ini harus dibantu. Yang kita hidup individual, tidak boleh seorang muslim hidup secara individual. Kemudian zaman rahmatullah, ketika kita mendapatkan rezeki, maka lihat apakah kita berada di atas ketaatan atau tidak. Kalau kita jauh dari ketaatan setelah kita mendapatkan rezeki, maka warning buat kita, hati-hati. Jangan sampai rezeki ini membuat kita lalai. Yang tadinya kita fakir, rajin ke masjid. Yang tadinya kita tidak memiliki apa-apa, Masya Allah, rajin majelis ilmu. Ketika diberikan kemudahan, ya kendaraan sudah ada, lewat ke masjid. Ketika sudah diberikan naik lagi kendaraan, tidak pernah lagi muncul di masjid. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari memiliki hati yang banyak lalai, dari memiliki hati yang tidak istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir zaman rahmatullah, maka perjanjian Hudaybiyah ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya jangan pernah meragukan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tetapkan buat kita semuanya. Boleh jadi, ya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Betapa banyak perintah-perintah syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat tidak baik kayaknya. Buruk kayaknya. Bisa mendatangkan fitnah kayaknya, macam-macam. Sehingga kita pun membenci syariat tersebut. Padahal kata Allah, fa huwa khairul lakum. Padahal perintah dan syariat tersebut itu baik untuk kalian.
Dan betapa banyak zaman rahmatullah hal-hal yang kita anggap baik, hal-hal yang kita anggap mendatangkan kebaikan untuk kita, mendatangkan maslahat untuk kita. Tetapi sebaliknya, justru hal tersebut semakin melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala atau dari berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata zaman rahmatullah, pembahasan kita berkaitan dengan Sulh Hudaybiyah ini memakan waktu yang sangat lama. Saya kira tadinya singkat. Dan perjanjian Hudaybiyah zaman rahmatullah, Sulh Hudaybiyah ini, inilah yang kemudian kata para ulama, dari perjanjian ini kemudian Allah memenangkan kaum muslimin dengan kemenangan yang sangat besar, yaitu menaklukkan kota Mekah tanpa peperangan sedikit pun, tanpa penumpahan darah zaman rahmatullah. Sehingga pada tahun kedua, ketika orang kafir Quraisy melihat perjanjian ini tidak menguntungkan mereka, justru menguntungkan Nabi Muhammad, maka mereka kemudian membatalkan perjanjian ini di tahun ke-8. Tadinya mereka yang menawarkan perjanjian ini, mereka yang mensodorkan perjanjian ini kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sangkaan mereka perjanjian ini akan membuat pasukannya Muhammad kecewa dengan Muhammad dan akhirnya mereka meninggalkan Muhammad. Itu tadinya maunya mereka, supaya sahabat itu kecewa dengan nabinya. Kenapa begini kayaknya? Tidak bagus. Jadi memang zaman rahmatullah, siasatnya orang kafir Quraisy agar dengan perjanjian ini pasukan Muhammad semakin melemah. Kemudian yang kedua, agar sahabat yang kecewa meninggalkan Nabi. Karena kenapa? Dirugikan. Jauh-jauh perjalanan tapi mereka tidak bisa masuk. Tetapi justru sebaliknya, dari perjanjian Hudaybiyah ini Allah memenangkan kaum muslimin, membuat mereka semakin banyak, jumlah mereka semakin banyak masuk Islam, dan membuat orang-orang kafir Quraisy kewalahan untuk menghadapi serangan demi serangan dari kaum muslimin yang masuk ke dalam agama Islam. Lihatlah zaman rahmatullah, betapa banyak orang ingin menjauhkan manusia dari agama ini dengan banyak tuduhan, dengan banyak cacian, dengan banyak hinaan, bahkan tidak sedikit dikatakan Wahabi dan seterusnya, agama radikal, agama teroris. Justru sebaliknya zaman rahmatullah, agama ini semakin jaya, agama ini semakin mulia, agama ini semakin terang benderang, menunjukkan kepada kita semuanya dan menguatkan keimanan kita bahwasanya tidak ada agama yang paling indah, tidak ada agama yang ditolong oleh Allah kecuali agama Islam. Oleh karenanya zaman rahmatullah, ketahuilah bahwasanya agama ini dua. Agama ini adalah mumtahana wa mansurah. Agama ini akan senantiasa diuji. Jadi siapa yang berjalan di atas agama Islam, itu akan senantiasa diuji. Siapa yang berjalan di atas sunnah, itu akan senantiasa diuji. Akan diuji zaman rahmatullah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan saya di atas agamanya Allah Jalla wa Ala, saya menghidupkan sunnah, kemudian mereka tidak diuji? Akan senantiasa diuji zaman rahmatullah. Dakwah ini akan senantiasa diuji. Tapi ketahuilah, bersamaan dengan ujian tersebut, Allah senantiasa menolong agama-agamanya. Ya, Allah akan senantiasa melindungi siapapun yang berjalan di atas agamanya. Oleh karenanya, ini adalah sedikit buat kita semuanya motivasi. Jangan pernah ragu dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Dan jangan pernah malu menghidupkan sunnah. Dan jangan pernah kemudian bermalas-malasan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dan jangan pernah kemudian sedikit pun mundur dari agama ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena zaman rahmatullah, perbanyak saja berdoa, mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan, dikokohkan di atas agama ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah zaman rahmatullah, sedikit nasihat buat kita semua berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah, dan insyaallah taala pekan depan baru kita masuk ke pembahasan wudu dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kita bersabar dengan belajar. Jadi memang zaman rahmatullah, belajar itu penting buat kita semuanya. Agar apa? Supaya kita semuanya selamat di dunia sampai kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Karena punya tolo-tolo kesumpahan beribadah bahaya. Bisa mudah disesatkan. Kita mudah untuk diajarkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Saya kira demikian zaman Allah sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.